Ya, nyanyi bagi dia. Amin. Angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus. Tanggalkan bebanmu, tak perlu khawatir, sebab Dia sanggup. Gerakkan kakimu, amin, menarilah dan bertepuk tangan, bersukacitalah, tak perlu khawatir, sebab Dia sanggup. Sekarang tinggikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa, bersorak-sorai karena kasih-Nya, Dia datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia. Amin. Angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus. Tanggalkan bebanmu, tak perlu khawatir, sebab Dia sanggup. Gerakkan kakimu, menarilah dan bertepuk tangan, bersukacitalah, tak perlu khawatir, sebab Dia sanggup. Sekarang nyanyikan caranya, Dia kuat dan penuh kuasa, bersorak-sorai karena kasih-Nya, Dia datang melawat kita. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa, bersorak-sorai karena kasih-Nya, Dia datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia. Amin. Kasih Allah tak berkesudahan, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya, tetap buat kita semuanya. Amin. Kasih Allah, kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Amin. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Sekali lagi, kasih Allah, kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku nyanyikan pujian haleluya. Nyanyi bagi Dia Sang Raja. Oh, dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku nyanyikan pujian haleluya. Nyanyi bagi Dia Sang Raja. Sekali lagi, kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Sekali lagi, kasih Allah, kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita ku kan menari,
Bagaimana sudah cukup berolahraga pagi hari ini? Mungkin yang tidak sempat berolahraga di rumah karena aktivitas, jadinya membakar semangat dulu, ngos-ngosan. Oke. Saya juga ngos-ngosan Bapak Ibu. Ya, kita akan lanjutkan tetap ibadah kita pada pagi hari ini. Kita mensyukuri berkat kasih setia Tuhan, kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan buat kita sepanjang minggu ini. Jika kita hari ini ada, itu semua oleh kepedulian Tuhan buat kita. Amin. Kita akan pujikan lagu ini ya. Syukur Yesus. Kau rancangkan
peduli pada kami. Kami tahu Tuhan, Engkau sangat mencintai kami. Engkau sangat menyayangi kami. Karena kami adalah anak-anak yang begitu berharga di mata-Mu. Engkau tidak peduli masa lalu kami. Engkau melupakan segala dosa dan pelanggaran kami. Dan Engkau rindu Tuhan. Engkau hanya rindu bahwa kami terus dekat dengan-Mu, terus berada dengan-Mu, mau tahu isi hati-Mu, sehingga kehendak-Mu itu nyata buat kehidupan kami. Kami sungguh bersyukur Tuhan. Amin Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Bapa, besar sungguh kasih setiamu, nyata sungguh perlindunganmu, tak satu kuasa
Demikianlah Engkau mengasihi. Seperti Bapa sayang Benar Tuhan, seperti apa yang sudah kami naikkan pujian kami di hadapan Tuhan. Hari ini juga Tuhan, kami percaya Tuhan, bahwa rancangan-Mu itu indah bagi setiap kami yang percaya kepada Tuhan. Untuk itu Tuhan, kami sungguh mengucap syukur Bapa buat pagi hari ini, untuk kasih anugerah Tuhan, untuk segala kebaikan Tuhan, untuk setiap apa yang Tuhan pekerjakan buat setiap kami jemaat Tuhan pada hari ini. Kami bersyukur Tuhan. Ini setiap kami Tuhan, kami mau merendahkan diri di bawah kaki Tuhan. Kami mau bersyukur di hadapan Tuhan. Kami mau naikkan ucapan syukur kami di hadapan Tuhan. Karena kami adalah biji mata Tuhan. Engkau membuat kami indah Tuhan Yesus. Secara khusus Tuhan, kami anak-anak Tuhan, Gereja Kristen Bethani, yang hari ini kami boleh memberikan waktu kami kepada Tuhan, untuk kami beribadah kepada Tuhan, bersekutu kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan. Untuk itu Tuhan, sebentar kami Tuhan Yesus, kami mau mendengar sebagian dari kepada kebenaran firman Tuhan. Urapi setiap kami Tuhan, kuduskan, sucikan setiap kami, supaya setiap firman-firman Tuhan, benih firman Tuhan yang kami dengar pada pagi hari ini boleh mendapat bagian dalam kehidupan kami, boleh menguatkan kami, membuat kami kuat, tumbuh dan bersyukur terus kepada Tuhan. Tidak ada alasan buat kami Tuhan Yesus, untuk kami bersungut-sungut di hadapan Tuhan, untuk kami marah di hadapan Tuhan lewat kejadian apapun yang terjadi dalam hidup kami. Ajari kami Tuhan, untuk kami boleh mengerti kebenaran akan firman Tuhan. Secara khusus Tuhan, hamba-Mu Tuhan, kuduskan, sucikan hamba-Mu, layakkan hamba-Mu ini Tuhan,
untuk hamba-Mu boleh memberitakan kebenaran firman Tuhan kepada jemaat Tuhan yang ada di gereja Kristen Betani. Hamba sadar Tuhan, hamba manusia yang begitu lemah, yang begitu banyak dosa. Dikala itu masih tertanam dalam hidup hamba. Hamba tidak layak menjadi penyalur berkat Tuhan. Untuk itu sekali lagi hamba mohon, kuduskan hamba-Mu Tuhan, layakkan Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami bersyukur untuk pagi hari ini. Kami siap Tuhan untuk mendengarkan berita kebenaran firman Tuhan, untuk kekuatan bagi setiap kami. Haleluya. Kita katakan sama-sama, amin. Ya, puji Tuhan. Ya, kita sangat bersyukur untuk pagi hari menjelang siang ini. Ya, kalau Tuhan masih memberikan waktu kepada kita untuk kita tetap bersyukur di hadapan Tuhan, berdoa di hadapan Tuhan, berkumpul bersama-sama di rumah Tuhan, di bait Tuhan saat seperti saat ini. Mungkin kalau kita tahu di luar sana masih banyak orang yang belum berani untuk bersekutu bersama-sama di rumah Tuhan. Tapi kita bersyukur Tuhan memberikan kita kekuatan, kesanggupan, iman yang teguh untuk kita boleh tetap mengambil waktu untuk beribadah kepada Tuhan. Kita berkata bukan tidak baik beribadah di rumah, baik, semuanya baik. Tetapi ada lebih baik kalau dikatakan kuduskanlah hari Sabat, 6 hari lamanya engkau bekerja. Kalau kita berada di rumah Tuhan, berarti kita sudah menguduskan hari Sabat. Saya tidak katakan di rumah itu mereka tidak menguduskan hari Sabat, tidak. Tapi saya juga bisa merasakan kemungkinan juga mereka di saat mereka mendengar khotbah, mereka sambil jalan, mereka sambil buat kopi, mereka sambil ngemil, mereka sambil makan, karena tidak ada yang tahu. Tapi kalau kita berada di rumah Tuhan, benar-benar kita fokus kepada Tuhan, amin, fokus kepada Tuhan. Itu yang selalu saya katakan kepada siapapun. Kalau engkau mau diberkati Tuhan, kalau hidupmu mau diberkati Tuhan, kalau engkau mau kuat di dalam Tuhan, fokus dengan Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, ya, pagi hari menjelang siang ini kita mau mendengar firman Tuhan. Ya, bukan saya pintar tidak Bapak Ibu, tapi kita sama-sama belajar dari firman Tuhan. Amin Bapak Ibu. Sebenarnya tadi malam saya sempat berpikir, aduh aku ngambilin enggak ya. Karena apa Bapak Ibu, 3 hari ini saya batuk, dada saya sesek. Jadi 3 hari ini saya selalu tiap hari 1 tabung oksigen habis. Saya habisin, saya lahap gitu. Tabung oksigen satu tabung oksigen habis setiap malam. Ini tadi malam jam berapa itu, mungkin sekitar jam 4 sudah habis. Saya menggap-menggap, ini kenapa ya? Ternyata saya lihat ke samping, oksigen saya habis. Ya. Tapi saya bersyukur pagi hari ini, oleh karena kemurahan Tuhan, oleh karena kasih Tuhan, saya masih bisa berdiri di depan Bapak Ibu. Ya. Amin Bapak Ibu. Kemarin pagi saya nyampe di rumah sakit, saya sudah kurang lebih 8:30 saya baru masuk kerja. Karena saya nggak enak badannya, dada saya sakit. Saya sampai, Pak Dokter, Bu Dokter sudah ada di ruangan, pasien sudah masuk, sudah meriksa 2 pasien Bapak Ibu. Dokter saya luar biasa, ya. Perawatnya belum datang, dokternya sudah manggil pasien, ya. Luar biasa dokter saya ini, ya, karena dia adalah anak Tuhan yang benar-benar cinta sama Tuhan. Jadi dia tidak harus menunggu saya Bapak Ibu. Saya datang, saya ngomong, saya cerita sama mereka, Pak, tolong Pak periksa saya, sama dokternya. Ngapa tuh Bu? Dada saya sakit, saya takut. Kita boleh takut enggak? Secara manusia kita takut Bapak Ibu, apalagi dengan kondisi COVID sekarang ini. Waduh, saya batuk Pak, sesek. Dia mulai periksa, semua diperiksa. Aman Bu, bersih, sehat. Puji Tuhan, saya kata. Berarti saya hanya batuk ya Pak, karena mungkin saya terlalu banyak makan apa Bapak Ibu? Mungkin timun. Aneh ya, timun itu mungkin ada getahnya. Saya banyak makan timun, timunnya enak, seger. Saya makan lahap 1 kilo. Ternyata itu membuat saya batuk. Kesalahan kemarin minggu
Bapak Gembala ngomong apa? Kita harus jaga apa? Masih ingat enggak? Kemarin apa kemarin lalu ya? 2 minggu yang lalu ya? Bapak Gembala ngomong apa? Bapak Ibu, kita harus jaga apa? Kesehatan. Hah, saya salah nggak jaga kesehatan. Tuhan nggak salah, saya yang salah nggak jaga kesehatan. Tapi hari ini saya bersyukur Tuhan memberikan saya kuasa mujizatnya untuk saya bisa memberitakan kebenaran firman Tuhan pada saat ini. Kita akan baca firman Tuhan di dalam Lukas 17 Lukas 17 ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-19. Ya. Lukas 17 ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-19. Beginilah bunyi firman Tuhan. Judul perikopnya adalah ke-10 orang kusta. Ayat ke-11, dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusuri perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, Yesus, Guru, kasihanilah kami. Lalu ia memandang mereka dan berkata, pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam. Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Lalu tersungkurlah di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah orang Samaria. Lalu Yesus berkata, bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini? Lalu ia berkata kepada orang itu, berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Judul perikopnya itu adalah ke-10 orang kusta. Dan ini sudah sangat sering kita mendengar khotbah ini. Tapi saya berbicara hari ini, ya. Tema saya hari ini, hati yang bersyukur. Hati yang bersyukur, ya. Apa sih sebenarnya yang membuat orang Samaria ini bersyukur kepada Tuhan? Apa yang membuat dia bersyukur kepada Tuhan, Bapak Ibu? Ya. Yang pertama adalah dia bersyukur kepada Tuhan karena ia merasa tidak layak menerima kesembuhan atau mukjizat Tuhan. Dia menyadari, Bapak Ibu, orang Samaria ini menyadari bahwa sesungguhnya dia tidak layak menerima kesembuhan atau mukjizat yang daripada Tuhan. Kenapa Bapak Ibu dia merasa seperti itu? Penulis Rasul Lukas ini tidak menulis 10 orang ini bangsa apa saja. Di situ beliau tidak menulis. Tapi yang ditulis di situ adalah orang Samaria yang tidak dikatakan di dalam ayat yang ke-15 atau 16 itu orang dari mereka ketika melihat mereka sembuh kembali sambil memuliakan Allah dengan orang Samaria ini. Dan dikatakan di ayat yang ke-18 dikatakan orang Samaria adalah orang apa? Orang asing. Orang asing. Masih ingatkah kita waktu perempuan Yesus bertemu dengan seorang perempuan di sumur Yakub, dikatakan masakan orang Yahudi. Orang Yahudi itu kan tidak berteman dengan orang Samaria.
Jadi orang Samaria ini adalah orang yang sangat dibenci oleh orang Yahudi atau orang Israel. Jadi mereka ini menganggap mereka itu adalah orang asing, bukan umat pilihan Tuhan. Tetapi apa yang terjadi Bapak Ibu? Kemanakah yang 9 itu tadi seperti yang dikatakan Tuhan Yesus di dalam ayat 15 sampai 16 dikatakan di situ, kemanakah yang 9 orang itu? Kemungkinan yang 9 orang itu adalah orang Yahudi, orang Israel. Tetapi mereka tidak kembali, tidak bersyukur kepada Yesus karena mereka merasa, itu kan seharusnya saya mendapatkan bagian itu. Saya kan umat pilihan Allah, ya. Orang Samaria ini, ya. Orang Samaria ini sadar bahwa ia adalah orang yang tidak layak untuk menerima kesembuhan atau menerima mukjizat Tuhan. Dia tidak menyadari keberadaannya. Dia sangat menyadari keberadaannya. Aku ini sesungguhnya tidak layak untuk menerima kesembuhan itu karena saya bukan umat pilihan Tuhan, ya. Tetapi orang Yahudi itu menganggap bahwa dirinya mereka adalah bangsa yang istimewa. Orang Yahudi menganggap bahwa mereka itu adalah bangsa yang istimewa, sehingga mereka merasa bahwa sesungguhnya mereka layak untuk menerima kesembuhan itu, hingga mereka tidak perlu bersyukur kepada Tuhan karena dia menganggap itu kan hak saya. Saya kan umat Tuhan. Itu hak saya untuk menerima kesembuhan. Buat apa saya harus bersyukur? Sementara orang Israel kita jelas tahu di dalam Ulangan dia berkata, umat Israel ini adalah umat pilihan Tuhan, umat yang dikasihi Tuhan, hingga dia merasa, saya kan umat pilihan Tuhan, saya umat yang dikasihi Tuhan, selayaknya lah saya menerima kesembuhan. Buat apa saya bersyukur? Itulah ciri-ciri orang hari-hari ini. Kalau dia merasa, saya kan layak menerimanya, buat apa saya bersyukur? Ya, sungguh ironis sekali ya. Orang yang mengerti Tuhan Yesus, orang yang selalu bersama-sama dengan Tuhan Yesus, mereka tidak ada berpikir, tidak ada berniat untuk mengucap syukur kepada Yesus. Sementara mereka sudah disembuhkan. Bapak Ibu tahu pada zaman dulu, mungkin juga sampai sekarang juga ya, yang namanya orang kusta itu penyakit yang sangat menjijikkan, penyakit yang sangat menakutkan. Orang itu kalau dia sudah kena penyakit kusta, tidak satu pun orang yang mau mendekati dia, bahkan keluarganya sekalipun tidak mau dekat dengan dia. Saya ingat Bapak Ibu Saudara, waktu kami di Sumatera itu di tempat saya ada satu tempat khusus untuk orang kusta. Jadi di situ tidak ada siapapun selain daripada orang kusta. Hanya orang-orang kusta lah yang ada di tempat itu. Dan tempat itu biasanya setahun sekali akan dikunjungi banyak orang, termasuk anak-anak seperti kami. Saya setiap tahun baru mesti ke sana berkunjung, melihat mereka itu nggak bisa kita dari dekat. Kita hanya melihat dari pagar, Bapak Ibu. Karena orang kusta itu menurut mereka adalah penyakit apa istilahnya ya? Kutuk. Ya, penyakit kutuk. Mereka nggak mau bergabung ataupun mendekati orang yang dikutuk karena mereka takut nanti jangan-jangan nanti kami jadi ikut dikutuk gitu. Dan kusta ini adalah penyakit sebenarnya itu kalau dalam pelajaran kita sebenarnya kusta itu tidak menular, bahkan sekarang ini banyak kok orang-orang kusta yang sudah bersama-sama dengan keluarganya. Kita banyak pasien orang kusta karena kebetulan saya di poli kulit, jadi banyak juga pasien-pasien yang datang ke kita. Tapi biasanya itu di Jawa Tengah ini ada satu
khusus rujukan rumah sakit kusta, yaitu rumah sakit Ketilang. Itu khusus. Jadi semua pasien-pasien kusta kita kirim ke sana. Nah, itulah yang membuat 10 orang ini, mereka dikatakan dari jauh mereka minta kepada Tuhan, Guru kasihanilah kami. Dia nggak berani mendekat kepada orang-orang di sekelilingnya, Bapak Ibu. Dia dari jauh dia berseru, Tuhan, Guru, kasihanilah kami. Yesus itu adalah orang yang sangat penuh dengan belas kasihan. Dia tidak melihat, oh itu orang apa, itu orang miskin, orang kaya, orang ganteng, orang jelek, orang hitam atau orang putih, rambut lurus apa rambut keriting. Tuhan tidak melihat itu. Yang Tuhan lihat adalah apa? Hati kita, Bapak Ibu. Ya, hati kita. Tuhan juga tidak memandang. Kadang-kadang seperti yang kita lihat dari yang 9 orang itu, kita tidak tahu. Dia sebenarnya hanya ingin berkat Tuhan, hanya ingin kesembuhan. Tetapi orang Samaria ini, dia tidak hanya menginginkan hanya kesembuhan, toh Bapak Ibu. Dia tidak hanya ingin rindu kesembuhan saja. Ya. Lebih daripada itu dikatakan di situ, ya. Orang kusta itu sangat bersyukur kepada Tuhan karena dia disembuhkan. Ya. Dia sangat disembuhkan oleh Tuhan. Ya. Kita bersyukur. Kerinduan saya, kita di tempat ini juga seperti itu, seperti orang Samaria ini. Ya. Yang kedua, Bapak Ibu, apa yang membuat orang kusta ini bersyukur di hadapan Tuhan, yaitu karena ia atau orang Samaria ini sudah mendapatkan kebaikan Tuhan yang sangat besar. Dia mendapatkan kebaikan Tuhan yang sangat luar biasa menurut pemikiran dia. Karena saya katakan tadi, dia bukan umat pilihan Allah, bukan orang yang istimewa di hadapan Allah, tapi dia adalah orang asing di hadapan Allah. Hingga dia sangat bersyukur, Tuhan, saya sangat bersyukur, saya mendapat kasih karunia Tuhan, mendapatkan kebaikan Tuhan yang sungguh luar biasa, yang sungguh besar di dalam kehidupan saya. Itulah yang ada dalam pemikiran orang Samaria ini. Hingga dia bersyukur di hadapan Tuhan, Bapak Ibu, ya. Dia disembuhkan oleh Tuhan dan mengalami berkat yang sangat besar. Melalui kesembuhan ini, dia mengucap syukur, bersyukur, hatinya bersyukur di hadapan Tuhan, ya. Orang kusta ini, dia merasa disembuhkan oleh Tuhan secara fisik, ya. Secara fisik dia disembuhkan oleh Tuhan, tubuhnya dipulihkan, disembuhkan secara total, tidak sebagian, tidak hanya separuh-separuh, total seluruhnya disembuhkan oleh Tuhan, ya. Secara sosial, Bapak Ibu, secara sosial dia disembuhkan, dipulihkan, dia dipulihkan hubungannya dengan keluarganya. Dia dipulihkan dengan lingkungannya. Dia dipulihkan oleh seluruh siapapun yang mau bertemu dengan dia, yang mau bicara dengan dia. Itu sudah dipulihkan. Dia boleh berhubungan kepada siapapun juga. Tidak ada lagi batasan karena kustanya sudah disembuhkan. Itulah yang membuat dia bersyukur di hadapan Tuhan, ya. Dan yang lebih luar biasa lagi, orang kusta ini bersyukur di hadapan Tuhan karena dia disembuhkan secara rohaninya, ya. Dia disembuhkan secara rohaninya, Bapak Ibu. Dia mendapat perkenanan kepada Allah. Karena kita tahu tadi sudah bicara bahwa orang Samaria ini bukanlah orang pilihan Allah, bukanlah umat yang istimewa di hadapan Tuhan, tetapi dia adalah orang asing di hadapan Tuhan. Dia sangat bersyukur, dia dipulihkan rohaninya, dia mendapat pemulihan, dia mendapat keistimewaan, dia mendapat
perkenanan Allah. Amin. Luar biasa. Dia menyadari ini Bapak Ibu. Sebenarnya yang 9 orang ini sama halnya sebenarnya Bapak Ibu. Dia juga mendapatkan perkenanan Allah. Dia juga mendapatkan kesembuhan secara tubuh dia. Dia juga mendapat kesembuhan secara sosial kepada lingkungannya, kepada keluarganya. Tetapi perbedaannya sekarang, dia tidak mau. Hatinya tidak mau bersyukur di hadapan Tuhan. Sekarang kita bisa tahu sesungguhnya siapa yang diterima oleh Tuhan, siapa yang diperkenankan Tuhan. Orang kusta ini, orang Samaria, atau orang Yahudi, atau orang Israel? Kita pasti jawab adalah orang Samaria, yang orang asing, yang orang tidak dikenal oleh Tuhan. Ya. Puji Tuhan Bapak Ibu, lewat orang Samaria ini muncullah sekarang kita yang ada di tempat ini. Karena kita bukan, firman Tuhan tidak ada berbicara orang Indonesia adalah orang kesenangan Tuhan, orang yang istimewa di mana Tuhan, tidak ada. Ya. Tetapi lewat orang Samaria ini yang dia mampu mengucap syukur kepada Tuhan, terjadilah sekarang kepada kita umat-umat Tuhan. Kita adalah Israel baru hari-hari ini, umat pilihan Tuhan, imamat yang rajani. Kita adalah orang seperti orang Samaria ini. Tetapi saat ini Tuhan lihat bahwa kita yang ada di tempat ini adalah orang-orang yang hidupnya bersyukur di hadapan Tuhan. Kalau Bapak Ibu tidak mau punya pemikiran bersyukur di hadapan Tuhan, mustahil Bapak Ibu datang ke gereja ini, mustahil Bapak Ibu datang memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Kan enak di rumah, tinggal duduk manis, duduk dengar firman Tuhan. Kita harus datang ke gereja mengeluarkan uang, bensin, tenaga kita, waktu kita, uang persembahan kita. Tetapi saya katakan hari ini, kita ini adalah orang-orang yang mampu, yang bisa bersyukur di hadapan Tuhan. Hidupmu adalah hidup yang bersenantiasa bersyukur di hadapan Tuhan. Hingga Bapak Ibu, saya datang ke tempat ini untuk kita mau meluangkan waktu kita, untuk kita memberi hidup kita, untuk kita datang beribadah ke tempat ini. Sesungguhnya kan kesempatan, kan lagi COVID, enak di rumah, tinggal enak sambil tiduran nonton HP, dengar khotbah, ya kan, enak. Buat apa kita harus ke gereja? Kan tidak perlu. Tetapi Bapak Ibu, saya katakan hari ini, nonton HP itu tidak cukup. Itu tidak bukti kita bahwa kita bersyukur di hadapan Tuhan. Karena apa? Kita tidak mau melangkah. Yang Tuhan lihat adalah langkahmu, tindakanmu. Dalam saat-saat ini, COVID ini, mungkin masih enggak apa-apalah, kan wajar. Kan lagi ada COVID, takut ketularan. Saya kan butuh jaga kesehatan seperti yang dikatakan oleh Bapak Gembala kemarin. Tetapi bukan harus seperti itu. Yang penting kita pakai seperti kata pemerintah, cuci tangan, pakai masker, jaga jarak. Cukup, nggak perlu takut Bapak Ibu. Selebihnya itu urusan Tuhan. Ya amin. Urusan Tuhan. Asal kan itu kan Tuhan kan tahu saya kan milik Tuhan. Udah, aku nggak usah pakai masker, jalan-jalan. Yuk jalan-jalan yuk, makan-makan bareng-bareng. Pesta-pesta yuk, bareng-bareng. Tidak jaga kesehatan, tidak jaga jarak, tidak cuci tangan. Ya, jangan salahkan Tuhan kalau kita kena sakit. Tapi saya percaya kalau kita bisa jaga kesehatan kita, Tuhan pasti. Itu urusannya Tuhan deh. Kita nggak usah takut, itu urusannya Tuhan Bapak Ibu ya. Ya. Di sini dikatakan tadi ada mukjizat Tuhan. Kemarin Kemis ya Bapak ya. Kemarin Kemis kita lagi dengar
kuliah dari kuliah online dari Bapak Alek Karamoy. Pernah beliau khotbah di tempat kita ini, khotbah pas waktu Natal ya Pak ya, kalau nggak salah ya, dan Natal. Beliau memberikan kita kuliah tentang mukjizat Tuhan. Wah, luar biasa Bapak Ibu. Wah, banyak pemasukan dari hamba-hamba Tuhan. Di situ dikatakan, Bapak itu berkata, mukjizat itu adalah suatu hal yang ajaib, suatu pekerjaan atau pemuatan yang ajaib dan mengundang kuasa yang tidak dapat dikerjakan menurut hukum Allah. Ya. Kuasa yang tidak bisa dikerjakan menurut hukum Allah, hukum alam, atau mungkin dia tidak bisa dikerjakan oleh para dokter, tidak bisa disembuhkan oleh dokter, tapi mendapat mukjizat Tuhan. Ya, seperti orang kusta tadi. Sampai sehari ini tidak ada yang sembuh Bapak Ibu tentang kusta ini. Tidak ada. Tidak bisa disembuhkan secara total, tapi mukjizat Tuhan bisa menyembuhkan. Begitu juga dengan kita Bapak Ibu, ya. Sesungguhnya dikatakan kemarin itu sama Bapak Direktur kita, sesungguhnya mukjizat itu tidak jauh dari kita. Mukjizat itu apa Bapak Ibu? Bisa ada yang bisa ngomong? Mukjizat apa? Yang kita rasakan itu apa? Hidup kita, nafas kita. Kalau pagi tadi kita bisa bangun, kita menghirup nafas, itu adalah mukjizat Tuhan Bapak Ibu. Kesehatan itu mukjizat Tuhan, berkat Tuhan itu mukjizat Tuhan. Anak-anak kita berhasil itu mukjizat Tuhan. Mungkin hari ini kita tidak lihat secara luar biasa seperti yang dialami oleh orang kusta tadi, tapi yang jelas setiap hari, setiap detik, setiap saat kita mengalami mukjizat Tuhan. Tidak ada di antara kita, aduh, aku belum pernah mengalami mukjizat Tuhan nih. Mungkin Bu Rumista sudah sangat sering. Wah, saya bisa katakan hidup saya katakan hidup saya ini hanya karena mukjizat, hidup saya karena anugerah Tuhan, tidak lebih daripada itu. Saya tidak tahu apa karena itu saya selalu mengucap syukur sama Tuhan, saya nggak ngerti ya. Nah, tapi yang jelas setiap saat, setiap detik yang keluar dari mulut saya, syukur, terima kasih Tuhan. Bangun tidur yang pertama saya katakan, terima kasih Tuhan, aku bersyukur Tuhan, Tuhan masih memberikan saya umur panjang. Bukan hanya pada waktu kita ulang tahun aja kita minta umurnya, tidak. Setiap saat, setiap saya bangun tidur, saya berkata-katakan pertama sekali keluar dari mulut saya, terima kasih Tuhan, saya masih bisa bernafas pagi ini. Itu mukjizat Bapak Ibu. Bukan kita mukjizat itu berkata seperti yang dialami oleh Bu Sarah kemarin 2 minggu yang lalu, dia bersaksi dapat mukjizat Tuhan, mendapat Tuhan dengan caranya Tuhan. Kok ada dompet di situ? Dia ambil, takut-takut dia ngambil. Kok ada cincin, cukup untuk uang kuliah anaknya. Itu mukjizat yang luar biasa. Bukan berarti kita berkata mukjizat itu harus seperti itu, tidak. Tapi yang saya katakan tadi, nafas aja itu sudah mukjizat. Kita bisa nyekolahkan anak kita, itu sudah mukjizat. Anak kita berkembang mengenal Tuhan, itu sudah suatu mukjizat. Amin. Kita bersyukur sama Tuhan. Kita ini adalah orang-orang yang penuh dengan mukjizat. Itu sebabnya tidak ada alasan buat kita tidak bersyukur. Kita harus bersyukur dalam waktu susah, sedih, senang, apapun juga keadaan kita bersyukur. Amin. Saya sangat terharu Bapak Ibu. Maaf ya Bu Tinar ya, kalau saya saksikan sedikit. Saya kemarin itu kan Mak udah ini ulang tahun ini. Saya langsung telepon, Mak ulang tahun ya Mak. Penuh ucapan syukur, maknya ulang tahun, cucunya ulang tahun, mantunya ulang tahun, luar biasa. Luar biasa ya. 1 minggu 3 orang ulang tahun, saya telepon. Ternyata apa Bapak Ibu? Ada suatu hal yang membuat hati saya menjerit, menangis di hadapan Tuhan. Lewat apa? Pergumulan beliau. Pergumulannya begitu luar biasa. Waduh, mungkin tidak semua kita bisa merasakan ataupun bersyukur kalau kondisi seperti itu datang kepada kita. Ya, dia saya katakan adalah orang yang luar biasa di hadapan Tuhan, seorang ibu yang luar biasa. Ya, tapi bukan menjadi suatu kesombongan iman bagi Bu Tinar dan Pak Teguh ya. Biar ini menjadi kekuatan iman
saya berinding Bapak Ibu. Saya menangis secara, aduh Tuhan, kok seperti ini? Secara ini saya sudah sering berbicara, sudah sering menasehati, tetapi kok terjadi lagi seperti ini Tuhan. Tapi saya tahu ada rencana Tuhan di balik semua itu. Karena setiap masalah dalam hidup kita, kalau kita berkata bahwa masalah itu adalah mukjizat, bahwa masalah itu adalah berkat, jadilah berkat buat kita. Bu Tinar, jadilah itu jadi berkat, ya. Rezeki yang besar. Kita tidak tahu apa yang terjadi untuk hari besok. Mungkin itu menjadikan suatu berkat yang luar biasa yang menyenangkan hati Bu Tinar dan Pak Teguh untuk kedepannya nanti. Siapa yang tahu? Nggak ada yang tahu, ya. Tapi kita bersyukur. Saya bersyukur juga Bapak Ibu. Saya mendapatkan mujizat Tuhan. Hari ini saya bisa berdiri di tempat ini. Itu karena mujizat Tuhan. Tadi saya sempat keluar nilam. Kenapa tuh Bude? Karena saya batuk. Sampai saya ambil minum Bapak Ibu. Tetapi saya merasakan ada kuasa Tuhan, mujizat Tuhan. Saya tidak, biarpun saya teriak-teriak, tidak batuk. Coba biasanya itu kalau kita nggak seperti ini, pasti teriak sedikit langsung, mungkin Bapak Ibu sudah sering mengalami batuk ya. Tapi itulah mujizat Tuhan. Bukan hanya saya, setiap kita pasti kita merasakan setiap saat, setiap detik kita pasti merasakan mujizat Tuhan. Untuk itu kita tetap mengucap syukur di hadapan Tuhan, ya. Karena apa? Mengucap syukur adalah sikap yang mendatangkan mujizat. Dengan bersyukur kita mempersiapkan atau menerima mujizat Tuhan. Dalam pemazmur yaitu Daud, dia itu sangat banyak sekali firman Tuhan itu, mungkin ada sampai 20 lebih kali ya. Dia di dalam firman Tuhan ayatnya bersyukur dan bersyukur, ya. Bersyukur. Sungguh luar biasa Raja Daud seperti. Jadi Tuhan yang menginginkan kita juga, kita harus tetap bersyukur di hadapan Tuhan. Karena apa? Karena ucapan syukur itu adalah menjadi berkat bagi kita. Amin. Sebagai, ya, saya katakan hari ini, ya, buat kita semua, Tuhan berkata kepada kita hari ini, detik ini, saat kita dengar firman Tuhan, yaitu Tuhan berkata kepada setiap kita, hari ini kita bisa berkata kepada Tuhan, ketakutanku akan sirna, ya. Aku akan menanti berkat Tuhan. Pintu akan terbuka, mujizat akan terjadi, berkat akan turun bagi kita. Asal satu, kita jangan menyerah, ya. Jangan menyerah, tetap bersyukur, ya. Sekali lagi saya katakan, Tuhan berkata kepada kita hari ini, Tuhan berbicara kepada kita hari ini, ketakutanmu akan berhenti, pintu akan terbuka, mujizat akan terjadi, berkat akan turun. Yuk, semua kita akan katakan, ya. Saya akan katakan kepada setiap kita serukan, semua kita harus serukan hal ini. Saya akan 1, 2. Tuhan bicara hari ini kepada kita. Pertama, ketakutanmu atau katakan namamu, ya. Nama kita katakan. 2, 3. Ketakutan Rumista akan berhenti. Pintu akan terbuka. Mujizat akan terjadi. Berkat Tuhan akan turun. Aku harus semangat. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama Bapak Ibu, ya. Haleluya. Haleluya, kita siapkan firman Tuhan. Kita siapkan hati kita untuk kita nikmati tubuh dan darah Tuhan. Kita diberkati Tuhan. Ya, haleluya. Angkat tangan yang diberkati Tuhan. Ya, haleluya. Ya. Ya, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kita ini
sama seperti orang Samaria, bangsa yang tidak bergaul dengan bangsa Israel. Namun kita bersyukur kita ini adalah bangsa yang dicangkokan, sehingga kita boleh dilayakkan untuk menerima berkat-berkat Tuhan. Nah, satu hal yang perlu kita renungkan, bahwa setelah dia menerima kesembuhan, dia mengucap syukur kepada Tuhan. Sehingga Tuhan berkata, kemana yang ke-9 orang itu? Ya, mereka nggak tahu lagi kemana mereka pergi. Yang Tuhan ingin, mari kita mengucap syukur kepada Tuhan. Haleluya, kita datang kepada Tuhan Yesus Kristus. Siapkan hati saudaraku, siapkan hati saudara, kita mau terima tubuh dan darah Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Oh haleluya, terima kasih Tuhan. Glory, haleluya, glory bagimu Tuhan. Haleluya. Yesus, Engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Yesus, Engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Kasih-Mu tak berkesudahan, kasih-Mu kekal selamanya. Aku telah mengenal kasih setiamu, aku telah mengenal kasih karuniamu. Kau kaya, rela jadi miskin, supaya aku jadi kaya. Oh katakan Hosana, Hosana, Hosana bagi Yesus Allahku. Hosana, Hosana bagi Yesus Tuhanku. Yesus Engkau baik, katakan Yesus Engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Amin. Yesus Engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Kasih-Mu tak berkesudahan, kasih-Mu kekal selamanya. Aku telah mengenal, aku telah mengenal kasih setiamu. Aku telah mengenal kasih karuniamu. Kau kaya, rela jadi miskin. Katakan supaya aku jadi kaya, supaya aku jadi kaya. Sama-sama Hosana, Hosana, Hosana bagi Yesus Allahku. Hosana, Hosana bagi Yesus Tuhan.
Tuhanku. Musik dengan lembut, mari kita angkat tubuh Tuhan. Tuhan terima kasih. Kami sadar bahwa kami adalah orang-orang Samaria yang dulu Tuhan tidak masuk dalam bagian anugerah Allah. Namun kami bersyukur kami menjadi bangsa cangkokan. Kami bersyukur kami boleh menikmati anugerah Allah yang luar biasa. Sebagaimana perempuan Samaria, oh Tuhan, sebagaimana orang Samaria yang mengalami Tuhan kusta, dia disembuhkan oleh Tuhan. Kami juga telah mengalami penyakit-penyakit Tuhan, kutukan-kutukan, namun Engkau telah sembuhkan kami. Kami telah menerima anugerah Allah di dalam Yesus Kristus. Tuhan, kami melihat dia mengucap syukur buat anugerah Tuhan yang luar biasa. Biar hari-hari ini kami tidak akan lupa untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Satu hal yang membuat hati Tuhan tersentuh dikala kita mengucap syukur kepada Tuhan. Mungkin berkat yang kita terima mungkin itu kecil, tetapi jikalau kita mengucap syukur kepada Tuhan, membuat hati Tuhan pasti terenyuh melihat kita. Itu sebabnya sebelum kita makan tubuh Tuhan dan minum darahnya, mungkin saudara hari-hari ini saudara mengalami mungkin masalah, mungkin tekanan, tapi mengucap syukur kepada Tuhan. Semua mengucap syukur kepada Tuhan. Mengucap syukur saja. Engkau gak tahu apa yang kau akan hadapi hari esok, tapi mengucap syukur aja kepada Tuhan. Engkau butuh biaya yang besar untuk anak-anakmu, tapi kau mengucap syukur aja kepada Tuhan. Katakan, Tuhan, terima kasih, sebab dia berfirman, mengucap syukurlah di dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur untuk seluruh jemaat Tuhan Gereja Kristen Baitani dengan permasalahan yang dihadapi. Kami mengucap syukur dengan keluarga besar Gereja Kristen Baitani yang telah menerima anugerah Allah. Tuhan, kami mengucap syukur dengan apapun juga yang dialami oleh jemaat Tuhan. Terima kasih Engkau teguhkan kami semua lewat kebenaran firman Tuhan pada saat ini. Firman yang sudah kami dengar. Haleluya. Mari semua angkat tubuh Tuhan. Dan kita tahu kita ada bersama-sama dengan Tuhan. Seperti halnya Tuhan bersama-sama dengan muridnya. Mereka akan makan tubuh dan darah Tuhan. Tuhan Yesus berkata, inilah tubuhku yang telah diserahkan bagi kamu sekalian. Dan dia berkata, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Dengan iman mari kita makan sama-sama tubuh Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Makanlah. Kita angkat tangan Tuhan dan kita nyanyikan pujiannya. Aku cinta padamu Tuhan. Katakan, aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Oh, ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk
Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah, Kau layak disembah, Kau layak disembah, Kau layak disembah, Kau layak Haleluya, haleluya. Mari kita angkat cawan Tuhan. Sesudah makan Yesus berkata, inilah cawan perjanjian baru yang telah dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum sama-sama cawan Tuhan dengan iman. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus minumlah. Katakan terima kasih Tuhan. Aku yang sakit aku sembuh, aku yang lemah aku dikuatkan saat ini. Aku mengalami kekuatan yang baru. Aku mengalami kesegaran dalam kondisi tubuh fisikku. Terima kasih bahwa Tuhan bersama-sama dengan aku dan aku bersama-sama dengan Tuhan. Terima kasih, aku akan berjalan dalam pimpinan, dalam tuntunan Roh-Mu, dengan kekuatan, dengan kesehatan yang Tuhan berikan kepada kami. Hari ini aku akan mengalami kemenangan, hari esok juga aku akan mengalami kemenangan, dan hari-hari yang Tuhan beri, kemenangan akan terus terjadi dalam kehidupan kami. Dan kami percaya kesehatan menjadi bagian dalam hidup kami. Tidak ada penyakit yang mau mendatangi kami. Tidak ada kesesakan yang mau menghantui hidup kami. Tidak ada ketakutan, kekhawatiran, kebimbangan, kecemasan. Damai sejahtera Allah di dalam Yesus Kristus itu melingkupi setiap kami. Kami tidak akan takut sekalipun kami ada dalam masa kelaparan, ada dalam masa krisis ekonomi. Pemeliharaan Tuhan itu akan terus ada dan terjadi dalam hidup setiap kami. Terima kasih, semua angkat tangan di hadapan Tuhan. Kekasih-kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pulanglah engkau dengan membawa berkat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus melindungi engkau, Tuhan Yesus menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan Yesus menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera sekarang ini, hari ini, esok, dan bahkan sampai Maranatha, penyertaan Tuhan yang sempurna, rancangan Tuhan yang penuh damai, aman, dan sejahtera menjadi bagian dalam hidup kita. Yang percaya, yang terus percaya, engkau katakan kepada Tuhan, amin. Dan Tuhan memberkati persembahan yang boleh diberikan untuk pekerjaan Tuhan. Tuhan berkati dan kami terima semuanya ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Katakan sama-sama, amin, amin.